físico. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya, dan dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing ya bagaimana cara menghafalkan mufradat kosakata dalam bahasa Arab dalam waktu cepat ya, untuk agar supaya bisa membaca kitab kuning atau kitab gundul. Dan yang saya gunakan di sini adalah menggunakan bahasa Arab yang gondrong dulu atau bahasa Arab yang ada barisnya dulu. Ya, dengan cara memakai bantuan kamus aplikasi untuk mencari arti sebuah kata dalam bahasa Arab. Ya, karena dengan cara ini saya merasakan hafalan mufradat saya, hafalan kosakata saya dalam bahasa Arab bertambah banyak dan tidak mudah lupa lagi. Ya, tentu saja untuk membaca kitab kuning banyak tahapan-tahapan yang harus kita pelajari ya, dari mulai memperbanyak menghafalkan kosakata bahasa Arab ya. Tentunya juga harus belajar sorof dan nahwu ya, dan cabang-cabang ilmu bahasa Arab lainnya seperti arut, balaghah dan mantek ya. Tapi untuk bisa membaca kitab kuning tentu kita harus mempunyai bahan-bahannya dulu ya, di antaranya adalah sorof dan nahwu. Tapi kita kesampingkan dulu untuk sorof dan nahwu ya, karena percuma kita belajar sorof dan nahwu kalau kita tidak mempunyai hafalan kosakata mufradat bahasa Arab yang memadai ya. Tentu tetap kita akan kesulitan dalam membaca kitab kuning atau kitab gundul. Tentunya modal pertama yang harus kita lakukan sebelum belajar sorof dan nahwu adalah untuk bisa membaca kitab gundul atau kitab kuning adalah memperbanyak kosakata dalam bahasa Arab dulu. Ya, dan di sini kita akan mencoba bantuan memakai kamus aplikasi ya, agar kita bisa membaca kitab yang sudah ada barisnya dan memudahkan kita untuk banyak menghafal mufradat atau kosakata dalam bahasa Arab ya, dalam tentunya pengalaman saya ya. Baru setelah kita banyak menghafal mufradat, banyak menghafal bahasa Arab, kosakata dalam bahasa Arab, kita melangkah lebih jauh yaitu belajar sorof ya dan nahwu sebagai langkah berikutnya untuk bisa lancar membaca kitab kuning. Ya, mari kita mencoba untuk membuka kitabnya. Di sini saya akan menggunakan kitab Fikih Wadih Mahmud Yunus. Ya, kita coba dari kata sholat ya, as-sholatu. Nah, kalau di kamus kita mengetik as-sholatu, maka arti bahasa Indonesianya tetap sholat. Kenapa? Karena sholat itu sudah umum ya, sudah menjadi bahasa Indonesia. Karena sebagai orang Islam kita wajib menunaikan sholat sehari semalam 5 kali. Ya, baik, ke bawahnya as-sholatu, sholat, hiya. Nah, kita tinggal ketik hiya di kamus. Yang belum tahu artinya ya, hiya, maka akan nampak arti dia perempuan. Loh, kok di sini kenapa as-sholat itu hiya? Ya, karena sholatu itu berakhiran tak marbutoh, maka dia dianggap sebagai isim mu'anas atau isim yang menunjukkan kepada perempuan. Lanjut ke depannya, ada kata aqwalun. Tinggal ketik saja di kamus aplikasi aqwalun, maka akan muncul artinya adalah perkataan jama dari qaulun ya, jama taksir dari qaulun. Lanjut ke depannya wa af'alun. Nah, kita ketik lagi af'alun ya. Kalau wa kita sudah tahu ya, mungkin artinya sudah banyak yang tahu. Wow di sini adalah wa atop, dan kalau kita ketik di kamus maka artinya adalah dan. Ya, depannya af'alun ya,
kita ketik di kamus af'alun, maka di situ akan muncul artinya pekerjaan. Lanjut ke depannya, muftatahatun. Nah, kita ketik lagi kata muftahatun. Ya, maka di situ akan muncul dari mulai fi'il madinya iftataha, yaftatihu, iftitahan. Bahwa muftatihun wadaka muftatahun, ya. Artinya di kamus yang dibuka. Yang dibuka. Kenapa di sini pakai ta marbutoh? Ya, tidak muftatahun. Ya, karena balik lagi ya, kita di sini sedang membahas tentang sholat. Dan sholat itu dianggap isim mu'annas karena berakhiran ta marbutoh. Maka di sini isim maf'ulnya juga ya, maka di sini isim maf'ulnya juga menggunakan ta marbutoh, bukan muftatahun, ta muftatahatun. Kedepannya bit takbiri. Nah, di sini ada bi ya, bi itu ya, bi kita buka di kamus maka akan muncul artinya dengan. Ya, lalu depannya takbiri. Nah, kita ketik lagi di kamus aplikasi takbiri ya, maka akan muncul artinya adalah takbir. Ya, inilah ya, kita enaknya menggunakan kamus aplikasi ya, praktis dalam mencari terjemahan katanya. Coba kalau kita menggunakan kamus manual tentu repot ya, apalagi kalau kita belum tahu tasrifan, belum tahu ilmu sorobnya. Ya, lanjut ke kata di depannya wa muhtatamatun. Nah, wa di sini karena sudah ada tadi ya, maka kita tidak usah mengetik lagi di kamus. Kita langsung artikan saja wa di sini dan lagi waw atop ya. Lalu muhtatamatun. Nah, ini sama seperti kalau di sorob ini sigot maf'ul ya. Sigot isim maf'ul. Nah, sama seperti muftatahatun tadi, artinya yang kalau kita buka kamus artinya yang ditutup ya, atau yang diakhiri. Kedepannya bitaslim. Nah, bi di sini kita nggak usah mengetik lagi di kamus karena sudah ada tadi bi yang pertama ya, artinya dengan. Maka bi yang kedua pun kalau kita sudah tahu artinya maka tidak usah lagi mencari di kamus ya. Bi yang di sini juga pasti artinya sama dengan. Ya, lalu di sini taslim. Nah, kita buka kamus lagi, tulis lagi di kamus, ketik ya, cari arti taslim. Ya, maka di situ akan muncul artinya dengan salam ya, salam ya, ditutup ya, bitaslim, dengan salam. Lalu di depannya, di bawahnya ada bi lagi ya, di sini dengan ya, saroito. Nah, ini di kamus kita ketik saroito, maka di situ akan muncul artinya adalah syarat-syarat ya. Kalau dari segi sorob, saroito itu adalah sigot muntahal jumu ya, sigot muntahal jumu mengikuti wajan mafa'ila ya, saroito. Lalu terakhir kata mahsusotun ya, ketik lagi di kamus mahsusotun, mahsusotin ya, maka di situ akan muncul artinya yang khusus atau yang tertentu ya. Nah ya, jadi kalau kita artikan dari atas, dari mulai as-sholatu sampai mahsusotun, arti lengkapnya adalah as-sholatu hiya walun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi bisyaro ito mahsusatin. Arti lengkapnya adalah sholat adalah perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbir dan ditutup atau diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu ya, atau dengan syarat-syarat yang khusus.
Nah, ya, itu arti dari kata tadi di atas. Ya itulah pengalaman saya dalam memperbanyak menghafal mufradat bahasa Arab sebagai modal untuk bisa membaca kitab kuning atau kitab gundul. Tentunya ini adalah tahap awal, tahap pertama yang harus kita lakukan untuk bisa membaca kitab gundul adalah dengan memperbanyak hafalan kosakata dalam bahasa Arab dulu. Selain tentunya nanti kita belajar sorof dan nahwu. Ya, demikianlah pertemuan kita kali ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.